Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini masih akan membahas tentang sejarah yang ditulis oleh Salah Al-Bakri ya. Dimana pada video yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana pandangan Salah Al-Bakri tentang Ba'alawi yang ada di Hadramut dan bagaimana pengaruh mereka di masyarakat dan bagaimana pengakuan mereka sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah kita jelaskan, dan juga pada video yang sebelumnya juga sudah kita uraikan ya mengenai bagaimana pendirian dari Rabithah Alawiyah di tahun 1928, yang kemudian beberapa tahun berikutnya Hasan bin Jadid Al-Habsyi itu telah mengundurkan diri dari Rabithah Alawiyah lantaran beliau memandang bahwa di balik tujuan dari Rabithah Alawiyah sebenarnya itu bukan untuk kemaslahatan dari Bani Alawi itu sendiri atau keluarga dari Ba'alawi itu sendiri, tetapi itu lebih kepada kepentingan-kepentingan pribadi dari beberapa pengurus atau ketua dari Rabithah Alawiyah saat itu, yaitu Alwi bin Thahir Al-Haddad ya. Dan itu juga sudah kita jelaskan. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin tahu bagaimana pandangan dari Salah Abdul Qadir Al-Bakri memandang hubungan sosial atau perilaku sosial yang biasa dilakukan oleh Ba'alawi di masyarakat. Lantaran memang hal ini pun juga terjadi tidak hanya di Hadramut tetapi juga di Indonesia, di mana pada suatu hari ya ada seseorang yang bertemu dengan salah satu oknum Habib, di mana dia mengatakan ya, di mana dia itu bertanya kepada oknum Habib itu, "Pak, mau kemana?" "Bapak, saya bukan bapak, saya itu Habib." Nah, ada seperti itu, dan itu tidak sedikit kita temui dari oknum-oknum Habib yang seperti itu ya. Lalu apakah hal ini memiliki satu penguat, satu sandaran atau satu dasar dari kitab-kitab sejarah? Dan ternyata memang ada. Nah, dan ini silahkan Anda buka di dalam buku Tarikh Hadramut As-Siyasi karya dari Salah Al-Bakri di jilid 2 halaman 118 yang nanti akan saya tampilkan di layar ya, dengan judul Al-Ba'alawi. Di halaman 118 dengan judul Al-Ba'alawi ya kan, di sana dikatakan walam ta'tihim hadhihi sultah min tariqi al-quwwah, di mana kepemimpinan atau otoritas atau pengaruh besar ya di kalangan masyarakat yang dimiliki oleh Ba'alawi itu datang kepada mereka itu tidak berdasarkan atas kekuatan fisik, bukan kekuatan fisik. Walabta'uha bil harb, dan juga mereka tidak mendapatkannya, tidak membelinya dengan peperangan, juga tidak. Wa inna manaluha bitadahuri bisalahi wat taqwa, tetapi mereka itu mendapatkan posisi yang tinggi itu di masyarakat dengan cara memperlihatkan ya, tadahur. Jadi tadaharo itu kan bisa berarti berpura-pura dan bisa berarti memperlihatkan gitu ya. Memperlihatkan kesolehan, wa taqwa memperlihatkan ketakwaan, wa da'wal intisabi li ahlil bait, dan juga mengaku-ngaku memiliki nasab yang bersambung kepada ahlul bait, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu hal ini sudah lumrah ya, wajar bahkan di Indonesia, lantaran banyak dari saudara-saudara kita yang membela mati-matian tentang Ba'alawi, yang pada akhirnya mereka itu meyakini bahwa mereka benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya tiga hal inilah yang menjadi satu dasar ya, di mana mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, sehingga apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka lakukan itu pasti disanggupi dan dibenarkan oleh masyarakat. Tentu hal ini adalah hal yang perlu diluruskan ya, lantaran masyarakat itu kan ya mayoritas adalah masyarakat yang awam, dan ketika dibawa nama nasab atau memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka akan mudah dengan
mempercayai mereka dan takut dan mudah untuk ditakut-takuti dengan kualat, kamu tidak menghormati Rasulullah, kamu tidak memuliakan Rasulullah, nah, dan seterusnya. Ini sudah terjadi sangat sering di masyarakat Indonesia ya. Kemudian mana itu? Walaqad aksabathum ya, walaqad aksabathum hadhihi sultah hubba syuhrati wa zuhuri bi madahiril kibriya'i wat tarafu'i an ghairihim fi tabaqati sya'ab. Di mana pengaruh yang besar ini itu membuat mereka mencintai atau menyukai popularitas. Ya, menyukai popularitas wa zuhur dan juga muncul di masyarakat. Bi madahir wa zuhuri bi madahiril kibriya, dan muncul ya dengan penampakan atau sikap-sikap yang sombong. Wa tarufi an ghairihim fi tabaqati sya'ab, dan juga merasa lebih tinggi daripada yang lain, daripada tingkatan-tingkatan masyarakat. Nah, tentu hal ini pun sudah kita temui ya, dengan adanya beberapa oknum-oknum Habib yang mengatakan bahwa satu kaki Habib, meskipun dia itu adalah orang yang ahli mabok, ahli maksiat, tukang judi, tukang zina, itu jauh lebih utama daripada 70 orang ulama, 70 ulama yang bukan Habib. Dan ini sudah ada di zaman dulu ya. Lantaran buku ini ditulis di tahun 1940-an kurang lebihnya. Oke. Selanjutnya wa adamu tanazzuli lahum, dan tidak mau mengalah mereka itu, tidak mau mengalah ya, meskipun mereka dalam posisi salah, tidak akan mengaku bahwa diri mereka itu salah. Wa hum yarawna anna kulla syakhsin minhum yajibu an yuhtarama wa yufaddala an ghairihi sawa'un akana hadha syakhsu kabiran aw saghiran, aliman aw jahilan, aqilan aw ma'tuhan. Dan mereka memandang bahwa setiap orang ya, setiap masing-masing dari Ba'alawi ini, setiap masing-masing dari mereka itu wajib untuk dimuliakan, wajib untuk dilebihkan daripada yang lain. Nah, meskipun orang lain itu adalah tokoh yang besar, meskipun salah satu dari mereka itu adalah tokoh yang besar, atau tokoh yang kecil, atau orang yang berilmu, orang yang bodoh, orang yang berakal, atau orang yang gila. Ya, artinya mereka memandang bahwa mereka adalah ras yang tertinggi sehingga harus dimuliakan dan tidak boleh ada yang melebihi mereka. Ya, itu pandangan dari penulis ya, itu pandangan dari penulis. Dan bahkan wa yaghdabuna idza nudiya ahaduhum bi kalimati ya akh, bahkan mereka itu akan marah ketika mereka dipanggil dengan panggilan wahai saudara, atau bapak, ya kan, atau mas, atau abang, ataupun yang lainnya, mereka akan marah. Dan wa innama yajibu an tunadihi ya habib au ya sayyid wal alawiyah ya syarifah. Maka yang wajib dilakukan itu adalah memanggil mereka dengan panggilan ya habib, atau sayyid, atau alawiyah, atau syarifah, kan? Wa hum yarawna anna tilkal kalimat tadullu ala ta'dhim, dan mereka memandang bahwa kalimat-kalimat atau panggilan-panggilan tersebut itu menunjukkan akan pengagungan kepada mereka. Kemudian yajibu an takuna khassatan bihim duna ghairihim min at-tabaqatil ukhra, bahkan panggilan-panggilan tersebut itu tidak boleh digunakan kepada selain mereka. Jadi memanggil ya sayyid, ya habib, ya alawiyah, atau ya syarifah, ya, berarti ini berlaku tidak hanya bagi seorang laki-laki dari mereka ya, dari Ba'alawi, tapi bahkan juga berlaku bagi perempuan. Kan? Sehingga gelar-gelar tersebut itu hanya khusus ada di kalangan mereka. Itu tidak boleh kalangan selain mereka itu menggunakan gelar-gelar tadi yang saya sebutkan. Kemudian wa yuriduna min ghairihim aidan takbila aidihim indal musafaha, dan mereka juga menginginkan agar selain mereka itu mencium tangan-tangan mereka ketika bersalaman ya. Wa an yakuna lahum fil majalis al maqamul akramu wal makanul a'la. Nah, dan mereka itu ketika di dalam acara-acara ya, atau di majelis-majelis perayaan-perayaan gitu, ya mereka harus mendapatkan posisi yang tertinggi, ya kan, dan tempat yang tertinggi. Dan wala yajuzu indahum an yatazawwaja ghairul alawi minal alawiyah, dan tidak boleh menikahi
perempuan dari Ba'alawi ya oleh seseorang laki-laki yang bukan Ba'alawi. Bahkan wa ya'udduna dzalika haraman, dan menganggap bahwa itu semua adalah perkara yang haram. Sementara bainamahum yatazawwajuna banati ghairihim, sementara mereka itu menikahi perempuan dari selain Ba'alawi. Ya kan? Dan hal inilah yang menjadi pemicu terbesar dalam konflik ya antara Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad yang kemarin sedikit sudah saya jelaskan ya. Bahkan dengan munculnya Al-Irsyad, kemudian berkembangnya Al-Irsyad, kemudian perkembangan dari Al-Irsyad itu memiliki banyak cabang dan lain sebagainya. Nah itu ternyata Rabithah Alawiyah, sebelum munculnya Rabithah Alawiyah, para habaib dari kalangan Ba'alawi itu cemburu, dan mereka pada akhirnya ingin membuat satu organisasi atau satu yayasan yang di situ terdapat lembaga pendidikan yang kemudian memiliki banyak cabang-cabang di beberapa daerah, yang kemudian mengumpulkan uang dan kemudian membuat satu majalah yang disebarkan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk melawan dari Al-Irsyad agar Al-Irsyad ini namanya menjadi buruk ya. Itu adalah sekilas dari komentar Salah Abdul Qadir Al-Bakri, yaitu penulis dari kitab Tarikh Hadramut As-Siyasi di jilid 2 halaman 118. Nah, sehingga dari apa yang saya sampaikan tadi, di situ dapat kita simpulkan ya bahwasanya memang tradisi-tradisi yang ada yang disaksikan oleh penulis kitab ini atau kitab Tarikh Hadramut As-Siyasi, ternyata kebiasaan-kebiasaan tersebut atau tradisi-tradisi itu ternyata sudah ada semenjak zaman dulu, sehingga sekarang itu adalah merupakan gambaran dari apa yang sudah terjadi di zaman dulu. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.